Baik, kita bertemu lagi adik-adik sekalian. Berhubung karena Zoom-nya Ibu hanya bisa 40 menit, jadi kita melakukan sekali lagi pertemuan. Jadi pada pertemuan yang sudah kita lakukan, kita sudah membahas sampai di faktor-faktor apa saja yang dapat membuat orang itu tidak mau menerima dirinya. Jadi itu sudah dijawab bagus oleh adik-adik semua. Yang terakhir, yaitu setelah adanya faktor-faktor yang sudah adik-adik tadi jelaskan, terus ada ciri-ciri dan sudah adik-adik jelaskan juga, bagaimana sih cara kita atau cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan penerimaan diri. Seperti itu. Jadi cara-cara apa saja yang kita lakukan? Mungkin apa begitu yang bisa kita tingkatkan atau kita lakukan agar kita dapat menerima diri kita. Mungkin waktu dan kesempatan saya persilakan. Untuk adik-adik yang mau menjawab atau memberikan tanggapan, Ibu persilakan ya. Kalau menurut saya untuk cara untuk meningkatkan penerimaan diri itu yang pertama tuh kita bersyukur dulu. Bersyukur atas apa yang kita punya, kelebihannya kita, kekurangan kita syukuri dulu. Selanjutnya itu baru kita tuh tidak boleh, jangan insecure lah. Orang lain lebih dari kita jangan anggap, oh kita ini kurang, kita ini lemah. Jangan gitu, kita harus kayak percaya diri, tanamkan percaya diri tuh. Itu saja Ibu dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Samantha. Mungkin ada tanggapan lain dari adik Veronica, Faustina, adik Rosalinda. Ibu persilakan ya. Oke, kalau memang tidak ada, baik di sini Ibu simpulkan dari jawaban teman Maria Cahyani Samantha Ahsan. Jadi bagaimana sih cara kita agar kita dapat menerima diri kita? Jadi yang pertama itu kita harus banyak bersyukur. Bersyukur atas kelemahan maupun kelebihan kita. Yang berikut, jangan insecure. Jadi jangan merasa yang paling rendah dari orang lain. Jangan merasa yang paling terpuruk. Jangan merasa yang paling tidak mampu dari orang lain. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menjawab segala pertanyaan. Kita sudah berdiskusi. Jadi di sini Ibu hanya sedikit ingin men-share materi dari apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi materi kita tentang penerimaan diri. Jadi pengertian penerimaan diri atau self-acceptance. Jadi seperti yang sudah adik-adik mereka jelaskan dan berikan tanggapan tadi, jadi penerimaan diri atau self-acceptance adalah suatu kondisi
dan sikap positif individu dalam bentuk penghargaan terhadap diri. Jadi menerima segala kelebihan dan kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahannya, tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, dan berusaha sebaik mungkin agar dapat berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang berikut ada aspek dan ciri penerimaan. Jadi, menurut Gershon pada tahun 1978, terdapat beberapa aspek dalam penerimaan diri, yaitu yang pertama adanya persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan. Yang berikut adanya sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain. Yang berikut ada perasaan inferioritas sebagai gejala penolakan diri. Lalu yang berikut ada respon atas penolakan dan kritikan. Ada keseimbangan antara real self dan ideal self. Yang berikut ada penerimaan diri dan penerimaan orang lain. Menuruti kehendak dan menonjolkan diri, spontanitas dan menikmati hidup, aspek moral penerimaan diri, dan sikap terhadap penerimaan diri. Jadi ini adalah ciri-ciri bagaimana seseorang menerima dirinya. Jadi orang yang menerima dirinya memiliki ciri-ciri yang pertama itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupannya. Yang berikut, menganggap dirinya berharga sebagaimana seseorang manusia yang sederajat dengan orang lain. Yang berikut, berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi di sini, orang yang menerima diri artinya dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Lalu ada menerima pujian dan celaan secara objektif. Jadi banyak dari kita yang lebih suka menerima pujian dan lebih banyak tidak suka menerima celaan. Jadi celaan itu bisa kita ubah menjadi sebuah motivasi untuk dapat kita meningkatkan diri kita. Yang berikut, tidak menyalahkan diri akan keterbatasan yang dimiliki ataupun mengingkari kelebihan. Jadi pada ciri-ciri yang terakhir ini, kita diharapkan untuk menerima apapun kelemahan dan tidak menolak kelebihan. Banyak kan yang kayak kalau dipuji kelebihannya, suka bilang, itu biasalah, itu pasti orang lain juga ada. Tapi kita coba untuk menerimanya, kita menghargainya, kita menghargai diri kita, dan kita juga menerima keterbatasan kita atau kelemahan yang ada pada diri kita. Yang berikut ada faktor-faktor penerimaan diri. Jadi menurut Harlock, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam penerimaan diri. Yang pertama itu ada pemahaman diri. Jadi pemahaman diri yang baik dapat membuat kita menerima diri kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Lalu ada harapan yang realistis. Jadi harapan atau yang kita inginkan itu harus yang realistis atau yang nyata, yang terjadi, agar kita dapat menerima diri kita. Yang berikut, tidak hadirnya hambatan-hambatan dari lingkungan. Jadi, kita harus dapat menerima. Ini lebih ke arah kita dapat menerima kritikan atau saran dari orang-orang dari luar tentang bagaimana kita punya diri, kita punya kehidupan, tingkah laku kita, kelemahan dan kelebihan kita. Lalu, tidak adanya tekanan emosi yang berat. Jadi kita tidak boleh terlalu kayak menjudge diri bahwa diri kita ini lemah, diri kita ini tidak mampu, gitu. Jadi kita harus lebih banyak menerima. Lalu yang berikut, sukses yang sering terjadi. Terus adanya konsep diri yang stabil. Jadi konsep diri yang stabil ini bagaimana kita menyikapi diri kita akan kekurangan kita. Jadi jangan kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Tentu saja itu berbeda. Tapi kita membandingkan diri kita, apa yang sudah kita tingkatkan, dan apa yang belum kita tingkatkan, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Lalu ada cara untuk meningkatkan penerimaan diri. Jadi yang pertama itu bersikap baik pada diri sendiri. Jadi kita sering sekali menghina diri kita sendiri, gitu. Jadi kita bilang, kok dia sering membandingkan, juga tidak bersikap baik kepada diri kita.
Jadi dia bilang, ah kok kita gemuk, dia kurus, dia cantik, dia putih. Kenapa kita harus terlahir sebagai seseorang yang berkulitnya gelap, berambut keriting, atau kenapa kita nih porsi badannya tuh harus besar, kenapa tidak langsing, tidak dibilang cantik. Sebenarnya itu adalah kita menjudge diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita harus bersikap baik, kita menerima diri kita apa adanya gitu. Yang kedua, hadapi rasa takutmu. Jadi rasa takut kita itu mungkin seperti dari faktor lingkungan, rasa takut seperti takut diejek, takut diomong, itu sebenarnya harus kita hindari, harus kita hadapi. Jadi saat ada orang yang berpikir, maksudnya ada orang yang omong kita atau yang suka bergosip, yang kita kayak sering iri itu kita harus hadapi, kita harus melawan begitu, kita harus hadapi, jangan kita hindari. Kalau kita hindari akan menjadi masalah baru lagi. Lalu yang berikut ada berpikir positif. Jadi berpikir positif ini juga dipengaruhi oleh lingkungan juga. Apabila kita kebanyakan mendengarkan omongan orang, kita kebanyakan mendengarkan gosip-gosip, atau kita juga terlibat ke dalam iri, ke dalam gosip yang seperti adik Beatrix katakan, itu akan membuat diri kita menjadi tidak baik lagi kepada diri kita. Kita tidak akan berdamai dan kita tidak akan menerima diri kita karena pikiran-pikiran kita itu selalu negatif. Kita selalu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Jadi kita harus banyak berpikir positif, selalu ambil hal-hal yang positif, baik itu dari kekurangan kita ataupun dari kelebihan kita. Yang berikut, terima segala ketidaksempurnaan yang dimiliki. Ya seperti yang sudah Ibu jelaskan, jadi apapun itu yang Tuhan sudah berikan, anggap itu sempurna. Kita harus bisa menerima itu dengan sempurna. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa, ih kamu jelek, atau kamu kurang baik, kamu gemuk, kamu hitam, itu jangan kita dengarkan, namun kita ambil sisi baiknya. Kita ambil sisi baik untuk kita meningkatkan diri kita, dan kita meningkatkan diri kita untuk kita dapat menerima diri kita yang lebih baik lagi. Yang berikut, jangan cepat tersinggung dengan pendapat orang. Nah, ini yang Ibu katakan, bahwa kita saat mendengarkan omongan-omongan orang atau biasa diistilahkan bisik-bisik tetangga itu, jadi kita jangan terlalu mengambil ke dalam hati begitu, istilahnya kayak kita baper, kita terbawa perasaan. Jadi kritikan-kritikan yang diberikan oleh orang, kita harus ambil itu sisi positifnya untuk kita dapat menerima diri dan meningkatkan kita punya kualitas diri. Lalu yang berikut, memberikan maaf. Jadi memaafkan diri sendiri tentang kekurangan kita ataupun menerima kelebihan kita. Seperti itu. Yang berikut ada percaya kepada diri. Jadi kita harus percaya atau kita harus banyak yakin terhadap diri kita bahwa diri kita itu mampu, diri kita itu bisa, sama seperti orang lain. Bukan hanya orang lain saja yang bisa, tetapi kita pun juga bisa. Sabar ini kayaknya. Sharingannya. Baik, itu saja materi atau yang dapat Ibu simpulkan dari jawaban adik-adik sekalian dan juga dari yang sudah Ibu share-kan materinya. Baik, untuk adik-adik semua, terima kasih sekali karena sudah mau berkumpul dan meluangkan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi dan saling bertukar pikiran tentang
bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu ingin menanyakan sedikit bagaimana perasaan adik-adik mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dan juga materi yang telah kita sharingkan, telah kita diskusikan tentang penerimaan diri. Baik Ibu, kalau dari saya setelah mendapat materi dari Ibu tadi, untuk selanjutnya mungkin saya bisa lebih menerima diri saya, Ibu. Bisa terima kekurangan saya, terus jangan juga dengar omongan orang lain yang belum tentu juga benar dan belum tentu juga bermanfaat bagi hidup saya. Jadi saya hiraukan saja mereka, terus memaafkan diri juga. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Adik Samantha. Mungkin kepada adik-adik yang lain, kepada Adik Vestina, Adik Veronica Jangkar, dan juga Adik Rosalinda. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan bimbingan kelompok kita ini secara daring. Mungkin dari Ade Faustina Depi dulu bagaimana tanggapannya atau bagaimana perasaannya setelah menerima bimbingan kelompok yang kita lakukan selama dalam diskusi daring ini. Oke, baik Ibu, kalau dari saya setelah menerima materi hari ini berkaitan dengan penerimaan diri, mungkin untuk kedepannya saya lebih menerima diri saya sendiri, terus harus berpikiran lebih positif lagi, dan juga mungkin lebih ketika orang berbicara tentang saya begitu, mungkin saya lebih tidak menghiraukan begitu. Misalnya kalau memang itu kritikan berkaitan dengan untuk memotivasi saya punya diri, ya saya terima. Kalau untuk kritikan yang tidak membangun atau tidak memotivasi saya, mungkin ya saya tidak menghiraukan gitu. Itu saja dari. Oke, baik. Selanjutnya kepada Ade Veronica Jangkar, Ibu persilakan. Baik, kalau dari saya setelah saya menerima bimbingan ini, saya menjadi lebih paham dan memiliki sedikit kesadaran kalau bahwa penyesuaian diri itu sangat penting untuk memotivasi diri, bagaimana kita menerima setiap kekurangan dalam diri dan bagaimana kita nyaman dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik. Mungkin selanjutnya Ibu bisa persilakan kepada Ade Rosalinda untuk memberikan sedikit tanggapan mengenai materi atau yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yang dapat saya ambil dari pelajaran kita hari ini tentang mengenali diri, yaitu semoga kedepannya saya tidak mudah lagi insecure dengan orang lain dan percaya pada diri sendiri dan juga lebih nyaman dengan diri sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, terima kasih sekali karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini di ruang Zoom ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Apalagi adik-adik semua ini kan perempuan, jadi pasti banyak sekali hal yang dipertimbangkan gitu. Jadi Ibu harap semoga adik-adik semua dapat menerima baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Jadi jangan minder, jangan insecure dengan diri, menerima diri apa adanya, dan selalu percaya kepada Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hal yang baik dan sempurna. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kegiatan bimbingan kelompok.
di aplikasi Zoom ini, di ruang Zoom ini. Tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Sebelumnya Ibu berterima kasih sekali karena adik-adik semua sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaganya, pikiran juga untuk saling berbagi, saling menginspirasi pada kegiatan Zoom meeting kita. Jadi karena kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, maka kita akan menutupnya juga dengan doa. Jadi, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa akan dijalankan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua, semoga tetap sehat. Semoga semuanya yang ada di rumah juga sehat. Ingat, jangan di kerumunan, jangan terlalu jalan-jalan juga. Tahan-tahan sedikit. Kalau yang pacaran LDR, semangatnya. Ibu mengerti, Ibu tahu kalian punya kehidupan. Jadi, Ibu harap kalian tetap sehat. Untuk Adik Rosalinda, semoga Adik cepat sembuh. Dan juga semoga kita semua tidak terkena dengan dampak COVID ini. Ibu berharap yang terbaik untuk kalian semua. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih. Ya.